Dipilihnya seorang perempuan beragama Kristen keturunan Tionghoa sebagai gubernur Maluku Utara terus ditolak sebagian masyarakat. Para demonstran yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara meminta KPUD membatalkan hasil pilkada yang memenangkan Cherly. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang Kristen saja, Pak. Salam saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara-saudara, video kali ini kita akan membagikan video cuplikan yang baru-baru ini viral. Bagaimana ramai aliansi, yaitu dari agama Islam, yang menolak atas kemenangan dari seorang gubernur yang bernama Cherly. Sebab dikatakan karena agamanya Kristen. Apakah betul demikian? Dan kalau betul demikian, nanti kita akan berikan tanggapan. Seperti apa cuplikan? Kita simak cuplikan berikut ini. Baik, kita next pada video berikutnya dari akun Gerakan Peace ID lagi. Dipilihnya seorang perempuan beragama Kristen keturunan Tionghoa sebagai gubernur Maluku Utara terus ditolak sebagian masyarakat. Cherly Joanda, nama tokoh itu sebenarnya menang meyakinkan dalam pilkada. Dia memperoleh 51,8% suara dukungan rakyat. Sementara pesaing terdekatnya Sultan Tidore Hussein Alting hanya dapat dukungan 24,42% suara. Suara dua pesaing lainnya jauh lebih rendah lagi. Tapi sejak Senin lalu, rangkaian unjuk rasa terus berlangsung di KPUD di Kelurahan Kota Baru, Kota Ternate. Para demonstran yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara meminta KPUD membatalkan hasil pilkada yang memenangkan Cherly. Di depan kantor PDUP sempat terjadi benturan fisik antara demonstran dan polisi. Para peserta aksi menuduh adanya kecurangan, money politics, keberpihakan pejabat daerah, serta keterlibatan oligarki. Tapi sulit untuk menolak dugaan bahwa yang menjadi isu utama adalah bukan soal ketidakbersihan politik. Di media sosial bertebaran serangan terhadap identitas Cherly. Kehadiran Cherly membawa perpecahan, tulis orang netizen. Ingat, Ternate Tidore adalah tanah para raja dan raja Islam, bukan raja yang lain, komentar netizen yang lain. Kemenangan Cherly sendiri memang mengejutkan. Penduduk di Maluku Utara hampir 75% beragama Islam. Hanya 25% yang beragama Protestan dan Katolik. Dengan komposisi penduduk semacam itu, banyak pihak sebelumnya menduga tidak mungkin Cherly bisa menang. Calon wakil gubernurnya memang Muslim yang menjadi pejabat di Kementerian Agama Maluku Utara bernama Sarbin Sehe. Tapi karena Cherly disebut sebagai wakil triple minority, banyak orang menganggap dia tidak mungkin menang. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Rangkaian survei yang dilakukan sebelum pilkada sudah menunjukkan keunggulan Cherly. Ini sebenarnya sangat bisa dimengerti. Cherly adalah mantan istri almarhum Benny Laos, Bupati Morotai 2017 sampai 2022. Benny sangat dicintai rakyat saat memimpin Morotai. Cherly sendiri rajin mendampingi kampanye Benny ketika sang suami mencalonkan diri menjadi gubernur Maluku Utara. Dia juga tidak nampak sebagai istri pejabat yang angkuh dan berjarak dari rakyatnya. Benny meninggal akibat tragedi ledakan kapal di Pulau Taliabu hanya 6 pekan sebelum pilkada digelar. Cherly sendiri menjadi korban saat itu karena sedang juga berada di kapal yang sama. Ia mengalami patah kaki namun langsung dioperasi. Ketika 12 hari kemudian, Cherly dicalonkan jadi gubernur untuk menggantikan Benny. Dukungan pun mengalir deras. Nama Cherly diajukan oleh Nasdem, Demokrat, PKB, dan PAN. Sementara lawannya seorang Sultan Tidore didukung PDIP. Pasangan lainnya didukung koalisi Golkar Gerindra. Dukungan suara yang diperoleh Cherly datang dari 8 wilayah di Maluku Utara. Dari 10 kabupaten kota di Malut, sebanyak 80% berhasil dikuasai Cherly. 2 wilayah yang tidak berhasil dimenangi Cherly ialah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yang dimenangkan Sultan Hussein Alting. Kemenangan Cherly sebenarnya merupakan teladan tentang harmoni dalam keberagaman. Karena itu kita perlu berharap aksi-aksi massa ini bisa segera dihentikan. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf juga ikut bersuara. Dia berpesan agar warga Maluku Utara tetap jaga harmoni dan persatuan. Jangan sampai perpecahan merusak kedamaian yang udah terbangun lama katanya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bersikap dewasa ya. Jika memang ada dugaan kecurangan, bawa semua bukti kecurangan itu ke meja hijau. Biarkan supremasi hukum yang bekerja. Jangan sampai kepentingan sempit sekelompok elit menghancurkan harmoni di Indonesia. Hidup keberagaman. Ya, pada video ini kita dapat melihat ya, apa yang disampaikan oleh mbaknya ini tadi
ya sudah sangat jelas secara secara narasinya jelas kepada kita bahwa Ibu Shirley ini udah menang, mungkin di quick count-nya juga mungkin begitu ya. Dan kemudian masyarakat itu yang menolak, dan ada tadi kalimat aliansi masyarakat muslim. Dan ini kan Ibu Shirley ini kan beragama Kristen dan keluarga Tionghoa. Ya ada indikasi, kita memang tidak bisa mengklaim secara utuh, secara terang-terangan, tapi ada indikasi bahwa bisa aja ini faktor karena agama Kristen. Tapi kita nggak tahu lah, kalian bisa berkomentar di bawah. Dan harusnya ya kalau memang betul-betul mereka menganggap bahwa ini terjadi karena kecurangan, ya harusnya mereka membuktikannya dong. Seperti apa yang disampaikan tadi, mereka membuktikannya apa yang menjadi bukti di bawah. Dan bagi saya tentu saja ini sulit. Kenapa? Kalau memang kecurangan, kenapa bisa sampai segitu? Kalau mungkin hanya contohnya 40%, Ibu Shirley 40%, kemudian lawannya mungkin 38%. Jadi ada beda-beda tipis. Tapi ini jauh berbeda loh, dari 50% sekian tadi, kemudian saingannya yang mendekati dia 28% lebih. Dan di bawahnya paling turun lagi berarti kan. Gitu. Tapi mereka kan ada 4 calon ya tadi itu kelihatannya. Ya doakanlah kalau memang Tuhan mengizinkan Ibu Shirley ini menduduki jabatan sebagai gubernur di Maluku Utara. Mari kita sebagai umat orang percaya dan memang orang-orang yang mendukung, ya doakan aja dia. Dan untuk warga Maluku Utara, ya doakan aja Ibu Shirley supaya juga dia tetap damai, dia tetap mengalami kesejahteraan. Jangan sampai karena hal ini dia mengalami intimidasi atau mengalami ketakutan dan lain sebagainya. Tapi biar dia tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita doakan terus beliau. Oke, kita next lagi. Ini dari akun kabarterdepan.com. Oh ini Bapak Permadi Arya. Berarti ini berkaitan kasusnya Gus Miftah ya kalau nggak salah. Oke, kita nonton dulu. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Izin, nama saya Permadi. Saya Wakil Ketua Sekber Sekretariat Bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Ini surat pengangkatan saya. Izin Pak, kasus Gus Miftah ini adalah kesempatan Bapak Presiden untuk evaluasi posisi utusan khusus toleransi dan moderasi. Mohon diberikan bukan karena jasa di tim ses Pak, tapi berikanlah posisi tersebut kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Agar jadi atensi Bapak, intoleransi di negeri ini sudah sangat parah dan berbahaya Pak. Sejak Bapak jadi presiden saja, sudah ada 3 kasus pembubaran ibadah Kristen. Kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi, Pak. Ini pembubaran ibadah Minggu di Tarik Sidoarjo. Penolakan latihan nyanyi Natal. Semua orang-orang tetangga-tetangga ada yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana. Ini pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kalau tidak diberi atensi, ini bahaya laten konflik horizontal dan disintegrasi bangsa, Pak. Saya tidak minta jabatan di pemerintahan Bapak. Gaji saya sekarang alhamdulillah 3 kali lipat dari gaji Gus Miftah yang cuma 18 juta per bulan. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra, kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang Kristen saja, Pak. Agar memberi atensi pada kasus pembubaran ibadah Kristen yang semakin marak ini. Semoga jadi pertimbangan Bapak Presiden. Terima kasih. Wah, terima kasih ya dari Bapak Permadi, dia menyampaikan suaranya. Dan betul-betul ya Bapak ini memang dia sangat menjaga toleransi. Banyak kasus-kasus yang memang dia angkat dan dia terus suarakan. Dan untuk terkait dengan ini bagi saya bukan masalah soal Gus Miftahnya ya, tapi lebih ke bagaimana upayanya untuk mewujudkan toleransi itu. Tentu bukan hanya bagi orang Kristen aja, tapi memang di Indonesia ini kan yang sering mengalami tindakan intoleransi itu ya orang Kristen, khususnya minoritas. Dan beberapa kasus-kasus yang dia sudah ungkapkan tadi itu ya itu benar apa terjadi apa adanya di negara kita ini. Makanya dia sampaikan di akhir tadi kan, ya orang Kristen aja lah kasih supaya toleransi di Indonesia ini betul-betul terwujud gitu loh. Dan Bapak Permadi Arya ini betul-betul dia merindukan toleransi itu dan dia tidak menjadi orang yang anti toleransi atau intoleran. Dia betul-betul mewujudkan toleransi. Ya mungkin kita semua lah, mari kita doakan Bapak ini supaya terus juga ditolong oleh Tuhan, keluarganya juga diberkati oleh Tuhan, dijaga ya, dilindungi supaya dalam
isi hatinya yang memang dia mau lakukan untuk negara ini, untuk mewujudkan toleransi supaya juga betul-betul didengarkan oleh pimpinan kita, oleh Pak Prabowo, Pak Gibran, dan juga pihak-pihak lainnya yang mengambil bagian di dalamnya itu. Jadi kita terus mendukung lah. Nah, saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Dan kita sudah mendengar tanggapan dari para netizen tentang kemenangan dari seorang Shirley sebagai gubernur. Saudara-saudara, apa yang terjadi bahwa mereka menggugat, mereka menolak? Apakah ini disebabkan karena seorang Shirley adalah seorang beragama Kristen? Yang mana kita tahu selama ini begitu banyak ya dari para oknum-oknum tertentu yang menolak, bahkan secara terang-terangan mengatakan mereka tidak mau dipimpin oleh seorang yang bukan agama mereka. Nah, teman-teman, kita sudah menonton tadi videonya bahwa yang tidak suka hanyalah beberapa orang saja. Sedangkan yang suka itu pasti sangat banyak yang mendukung Shirley dan juga wakilnya, yaitu sebagai gubernur. Nah, itu sebabnya pemerintah jangan sampai terkecoh, ya. Jangan sampai takut gara-gara oknum-oknum ini yang menolak, yang mencari alasan, yang mencari cara-cara sehingga seorang Shirley sebagai gubernur ya dihentikan. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Dan kita sudah melihat kemenangannya, seharusnya kita sebagai masyarakat mendukung penuh. Karena kemenangannya pasti adalah kecintaan rakyat terhadapnya. Walaupun beliau beragama Kristen, tapi banyak yang memilih beliau. Artinya orang-orang yang ada di sana sudah mulai pintar. Ya, mereka tidak memandang agama, tapi mereka memandang, melihat apapun agamanya, tetapi yang penting orang itu baik, orang itu cocok jadi pemimpin, menjadi teladan yang baik. Itulah yang dilihat masyarakat hari-hari ini. Karena kita tahu media sudah semakin canggih, tidak ada lagi yang tersembunyi, semua yang tertutup akan diungkap, ya teman-teman. Nah, apa menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, komentar yang mengedukasi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.